Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, di mana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, di dalam sebuah konferensi pers dan juga launching bukunya sendiri, Tifa dengan terang-terangan dan juga sadar mengakui bahwa dirinya ini memang gila, teman-teman. Kok bisa ya? Kok bisa Tifa mengatakan hal demikian? Apakah karena dia sudah sadar dengan kelakuan serta perilakunya selama ini yang memang di luar nurul gitu? Nanti kita simak videonya. Selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana salah satu anggota Keagama Yogyakarta membongkar seperti apa dugaan kebohongan Tifa saat dirinya menjadi saksi dalam sidang CLS di Solo Surakarta mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Dan Tifa diduga berbohong mengenai jejak rekam pendidikannya, utamanya yang S3. Waduh, kok bisa ya dia berbohong seperti itu? Apakah itu trik ataupun taktik untuk memuluskan kesaksian-kesaksiannya, teman-teman? Harusnya sih kalau menjadi ahli, menjadi saksi itu harus bawa ijazah juga gitu ya kan, biar jelas gitu. Oh, dia memang lulusan S3, oh dia memang lulusan S2. Iya nggak sih? Nah, terakhir, saya punya tayangan di mana Bapak Suhadi, salah satu ahli dan praktisi hukum di Indonesia yang juga pendukung Pak Jokowi, membongkar seperti apa perjalanan dari Ahmad Kosinudin yang sekarang sepertinya mulai dilepeh oleh Refli Harun. Waduh, ini menarik banget teman-teman. Dan apakah Kosinudin hanya memanfaatkan Rosario CS? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini adalah buku yang kedua yang saya launching pada sore hari ini, ya. Saya menuliskan lagi penelitian saya Otak politik Jokowi dengan objek utama otaknya Jokowi. Nah, kalau nggak gila kan nggak kayak gini kan? Lah, emang sudah ditersangka, bukannya seperti itu? Sudah dikriminalisasi ya. Kriminalisasi. Karena memang ini sebuah apa, cari cuan? Pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Pelajaran. Oke, sekali lagi, mengapa saya menggunakan media buku? Kirain cari Karena cuan. Karena beda dengan jurnal, ya. Jurnal itu membutuhkan waktu lama untuk sampai kemudian temuan penelitian atau temuan ilmiahnya itu bisa dibaca oleh orang. Benar. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya. Kok dicabut? Dari muka hukum. Di muka bumi Indonesia ini. Kirain dari muka Rismon ya kan? Terkait dengan apa yang kami gugat, bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan kepada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya, kaum pemikir sekaligus kaum pemberani, ya, karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani. Tidak berani. Banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian. Nah sekarang kalau rekan Adi ini kan selalu mengatakan ketemu di pengadilan. Sejujurnya siapa yang takut ke pengadilan? Ya, yang takut kan Pak Jokowi. Tidak ada Pak Jokowi takut. Pak Jokowi sudah katakan. Jadi rekan Andi, Pak Jokowi takut? Kalau Refli Harun takut untuk pra-peradilan, tidak ada Pak Jokowi persidangan. Pak Jokowi udah 5 kali rekan Andi persidangan jasa palsu ini. Untuk membebaskan senjata beliau yang asli yang dikatakan palsu oleh saudara teroris itu. Itu yang benar. Pak Jokowi dibilang takut. Takut dalam diri Pak Jokowi. Yang takut itu adalah teroris, ya. Dan teman-teman Anda itu untuk pra-peradilan. Jadi unggah itu oleh Dian Sandi itu adalah bentuknya miring gitu ya. Jadi itu unggahan pertama. Kemudian dibawa oleh rekan Andi ini ke satu stasiun TV lah. Itu dengan bentuk lain. Jadi kalau kita katakan itulah yang berbenturan dengan Undang-Undang ITE pasal 32, 35 itu. Kalau ada merubah bentuk dari satu bentuk bentuk lain itu bentuk kontak ya. Tidak ada berbenturan kecuali yang dirubah. Enggak, rekanku maksudnya bukan bentuk ijazahnya, tapi bentuk tampilannya. Fotonya dirubah, tampilannya berubah. Itu aja. Kalau itu baru yang dikatakan manipulasi data.
Baiklah, saya masih akan tetap membincang sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ya, di mana pihak penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Tifa. Di sini banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan CLS itu sendiri. Di mana Tifa mengatakan bahwa dia adalah kandidat doktor dari dua institusi pendidikan ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung. Di Universitas Indonesia, seperti kita ketahui, dia mengambil bidang kedokteran. Tapi, kalau kita menengok pada pangkalan data di Dikti, ternyata dia sudah non-aktif sejak lama. Pada data di pangkalan Dikti yang sama, yaitu pada Universitas Padjadjaran, Tifa memang tercatat sebagai mahasiswa program doktoral pada tanggal 15 Agustus 2022 ya kalau nggak salah. Di sana dia terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral pada bidang atau program studi kesejahteraan sosial. Dan statusnya lagi-lagi di sana dia tercatat sebagai mahasiswa yang sedang cuti yaitu pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Itu artinya kira-kira setahun yang lalu dia sudah cuti. Ini saya tidak tahu apakah data tersebut memang data terbaru atau data yang belum diupdate, tapi yang jelas di pangkalan Dikti sampai hari ini ketika kita tengok, dia statusnya adalah cuti ya. Yang menarik di sini adalah bukan status dia sebagai mahasiswa nonaktif atau cuti, bukan itu. Tapi statement dia yang disampaikan di depan persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri. Apakah perbedaannya itu atau sesuatu yang bertolak belakang itu? Baiklah, akan kita putarkan video berikut ini. Saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Nah, itulah yang menarik yang kita dapatkan dari statement Tifa di persidangan CLS pada Pengadilan Negeri Surakarta beberapa hari yang lalu, di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa, sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada bidang neuropolitika. Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNPAD pada program doktoralnya. Ini aneh. Apakah Tifa hanya sekedar mengeklaim saja? Ini terkait dengan tuduhan dia tentang kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Karena dia berulang kali di situ dia memakai dasar ilmu neuropolitika dan neuroscience. Ternyata dia di UNPAD pada program doktoralnya tidak mengambil bidang neuropolitika seperti yang sering dia gembar-gemborkan di sana-sini. Ternyata sesuai data dia mengambil program atau bidang kesejahteraan sosial. Ini tentunya tidak ada relevansinya sama sekali dengan neuropolitika. Waduh, bentar teman-teman. Sebelum kita ke Pak Suhadi ya, yang membongkar dan menguliti Hosinuddin. Yang tadi itu adalah salah satu anggota Kagama Yogyakarta yang memang selama ini memberikan informasi yang sangat positif dan juga membela UGM yang mungkin sudah dikoyo-koyo juga oleh kelompok teroris. Dan YouTube beliau adalah penerus pejuang gitu ya kan. Kaitan dengan penggantian tim ya, karena memang juga kalau dilihat dari beberapa persoalan yang saya amati ya terkait di kubunya Roy Suryo itu memang sudah agak berbeda. Karena yang paling banyak menonjol, yang paling banyak hadir, yang paling banyak bicara berkaitan dengan masalah isu-isu ini itu kan sekarang digawangi oleh Refli Harun. Yeah. Nah, terkait bagaimana dengan Hosinuddin yang selama ini gencar dan kita tahu itu adalah dayatnya pembelanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Barangkali yang saya lihat,
kita kan melihat kancah masalah hukum di Indonesia itu kan berbeda dengan di luar. Ya. Karena mungkin ya di sini disadari oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ini udah nggak tertolong lagi. Oh, oke. Iya dong, udah nggak terselamatkan lagi. Nggak tertolong lagi. Jadi kalau kan? seandainya ya Kosinudin, maaf kalau dugaan saya salah, ya itu tetap dipakai, tetap menjadi garda terdepan dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Satu, ini sangat tidak menguntungkan, ya, gitu. Terus yang kedua juga, ya, dari segi dialek, dari segi narasi yang mau dibangun, ini udah nggak mendukung lagi, gitu kan. Terus yang ketiga juga, ya, kan kita udah tahu kalau yang namanya daihat seperti ini, itu kan dia pantang mundur, ya kan. Yang penting dia ngetop, dia punya nama, dia punya semangat yang dilihat orang. Ini juga hal yang tidak menguntungkan. Barangkali itu yang dipandang oleh Roy Suryo dan kalaupun tuh ada vonis yang masuk Roy Suryo CS ya. Betul, Kosinudin dapat job lagi ya kan? Ya. Sedangkan saya lihat ya, kalau nanti di pengadilan kan bukan lagi bicara tentang lu gue di dalam persoalan ini, atau katakanlah ya menyebut-nyebut hakim dibayar, hakim milik Jokowi, kan bukan seperti itu. Tapi tentunya ada bahasa-bahasa yang konstruktif yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan itu tidak dimiliki oleh Kosinudin. Dan Tidak dimiliki Kosinudin oleh Refli Harun dalam kaitan ini. Cuma juga kalau saya lihat, ya apakah tetap bisa menolong? Kan menurut saya juga tidak. Gitu loh. Karena konteksnya dalam pandangan saya, itu jangan hanya melihat satu sisi persoalan ini, tapi juga harus terakumulasi dari berbagai sisi. Kita kan nggak hanya melihat bahwa oh ini tentang penistaan, ini tentang penghinaan, penghasutan, bukan itu. Ku bilang sama kalian ada berita terbaru. Apa itu? Apa itu? Refli Harun dilaporkan ke polisi. Opung Parvela, kok kalau bikin berita jangan main-main kau. Siapa yang main-main? Fakta ini. Iya. Coba. Ada buktinya Opung Parvela, ada buktinya. Dengarkan ini, dengarkan. Hari ini tanggal 26 Februari kita membuat laporan polisi dugaan fitnah, persangkaan palsu terhadap Polda Metro Jaya maupun kepada Pak Jokowi dan kepada kita pejuang-pejuang kebenaran, pembela pengumat. Jadi terima kasih dukungannya Mas Suri. Yang pelapornya adalah LSM Hajar, diwakili oleh Rizali. Dan saya sebagai ketua umum, terlapornya adalah RH. Apa rahasia? Sebut aja Refli Harun. Refli Harun. Siap proses hukum. Hati-hati kok Refli Harun. Hati-hati Refli. Mak, gede kali ya Refli Harun ini baru sebentar jadi lawyer, udah langsung dilaporkan dia. Cemara ya? Baru seumur jagung kau menjadi lawyer, kau udah dilaporkan. Baru seumur jagung. Mana pate? Jadi ini surat laporannya ini, kalau kalian perhatikan ya, tengok itu, logonya itu udah logo Polri itu, bukan LSM. Polri. Ya, nih aku bacakan saja ya. Ini intinya saja ya, berdasarkan laporan polisi nomor sekian-sekian tanggal 26 Februari 2026 pukul 15.46 WIB. Ya, saya bertanda tangan di bawah ini sekian bla 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 bla. Anggap saja dia sudah selesai. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pengaduan palsu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, yang pada intinya ya apa dikatakan di sini. Langsung saja dengan terlapor Refli Harun. Uraian kejadian, pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2026, saksi menghadiri acara talk show nomor 1 Rakyat Bersuara, bahwa pada acara tersebut ya terlapor telah menyampaikan tuduhan palsu atau persangkaan palsu di halayak umum ya, yang dimana terlapor telah mengucapkan ijazah Joko Widodo 99% palsu. Wow. Jadi kalau Jokowi itu dipuji-puji, justru itu dia kalah, Pak. Jadi orang yang dibesar,
Memang harus diolok-olok, semakin besar, semakin diolok semakin besar. Jadi orang lagi ngasih kekuatan ke Jokowi dong sebenarnya sekarang ini. Itu poinnya. Jadi ada orang yang besar karena pujian, ada apa? Orang akui dia hebat, dia begini, naik dia. Karena prestasinya diakui. Besar karena sur ada juga. Ada juga. Jadi saya pernah ngomong Bang sama salah satu tokoh politik penting di Indonesia lah. Jadi di pidatonya dia nyebut Pak Jokowi ganteng. Pak Jokowi Itu bisa bahaya bagi Pak Jokowi. Bisa bahaya. Terus saya bilang, Pak, Siapa nih? Coba nanti ditit aja, gue pengen tahu orang. Siapa? Oh, Pak. Jadi dia bilang, saya bilang Pak, orang nggak ada yang milih Jokowi karena dia ganteng. Iya pula ya. Iya. Jadi energi Pak Jokowi itu menurut saya banyak kalau dia diserang lah. Jadi semakin dia diserang itu sebenarnya makin menaikkan atau menguatkan energi di Pak Jokowi. Menurut saya hari ini misalnya hampir setahun full ya, tidak pernah ada pemberhentian berita apapun semua dikaitkan dengan Jokowi, ya betul. Mau baik, mau benar. Semua isu-isu negatif bangsa ini. Hampir Jokowi yang diserang. Presiden tuh mulai dihajar lah. Soal Itu nggak roboh juga, dan dia santai aja. Jadi makanya saya bilang Jokowi itu mengajarkan berpolitik tidak baperan, Pak. Ya, dia santai aja, orang mau ngomong apa dia yakin aja. Nah di saat itulah sebenarnya kelebihan Jokowi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu kita mesti banyak di soal itu ya. Iya. Tidak baperan, santai, semua ditanggapi dengan tenang, ya, dengan cara diam, menanggapinya pun ya sekedarnya gitu. Kita boleh marah dengan gaya itu, tapi gaya itu yang membuat dia bertahan. Jadi kalau jadi menurut saya sih Jokowi membuat lapangan permainan. Lu main di sini, lu serangin. Jadi sebenarnya dia jalan terus, Pak. Iya. Nah, itu yang gue mau nanya nih Bang, apa bedanya Jokowi, kan Abang tadi bilang bahwa Jokowi sebenarnya besar dan melenting lah secara politik karena diolok-olok. Ya. Apa bedanya Jokowi, olok-olokan Jokowi sekarang sama olok-olokan Jokowi dulu ketika dia dari Solo mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke nasional, dari nasional mau ke periode kedua. Ya. Abang melihat transformasi perolok-olokannya gimana Bang? Olok-olok yang pertama itu ketika masuk dari Solo, itu olok-olok seperti saya melihat awalnya itu soal kita gak punya trust terhadap dia. Apa bisa? Apa mungkin? Soal tongkrongan nih kalau tongkrongan. Iya, tongkrongan. Di tongkrongannya ya. Tongkrongan ini gimana lawannya nih? Gitu nih. Lawan ini gimana? Incumbent gitu nih. Sekolah Jerman kan. Sekolah di Jerman. Jadi di mana kita bisa ambil untuk apple to apple dengan Koke. Dan itu wajar aja. Kita berpikir kayak itu. Oke. Kemudian jadi gubernur masuk ke gorong-gorong diolok-olok. Tapi kan diolok-olok oleh orang yang tidak suka, tapi akibat itu orang menyukai dia lebih banyak. Ya enggak apa-apa juga dia masuk gorong-gorong. Daripada dia enggak tahu apa, kira-kira gitu ya. Itu kan membuat pro kontra, Pak. Kalau semua diem aja mungkin orang tak pro kontra juga. Begitu ada yang kontra, orang pro-nya banyak keluar. Iya. Nah kemudian itu proses olok-olok yang ini ya. Proses olok-olok yang berikutnya kan olok-olok dengan gayanya yang tidak firm. Tapi ternyata kan semua jalan nih. Ya, infrastruktur jalan, semuanya jalan. Beda nggak olok-olok sekarang? Beda. Olok-olok yang sekarang ini olok-olok kebencian. Olok-olok kebencian. Jadi makanya saya ingatkan bahwa kalau dulu trust Pak, orang nggak percaya, orang meragukan. Ya. Kalau sekarang kan dia sudah selesai nih. Sebagai penyelenggara negara, sebagai presiden. Yang sekarang olok-oloknya olok-olok kebencian, bukan olok-olok kebijakan gitu. Kepada pribadinya langsung. Nah makanya dalam politik itu janganlah kebencian kita kepada satu orang, janganlah kebencian kita kepada satu kaum itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Keren. Kenapa saya bilang tidak adil misalnya? Kalau semua dikaitkan dengan Jokowi misalnya, maka Jokowi lah yang dihantam, sehingga kita berlaku zalim juga. Nggak adil juga, itu kan ada juga orang sisi baik. Oke, semua punya sisi, mana juga sisi kelebihannya. Ya. Tapi kan ini seperti dianggap nol sama sekali. Nah itu yang menurut saya sih itu
perlakuan yang tidak adil juga ya, terhadap. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, Pak Jokowi sekarang ya, dari beliau menjabat di periode pertama diolok-olok sampai sekarang. Saya masih ingat gitu isu-isu yang selalu menyerang Pak Jokowi, mengenai ekspresi wajahnya, mengenai gestur gayanya, mengenai masuk gorong-gorong tadi, mengenai mencela-mencela, mengenai isu PKI, mengenai isu banyak sekali anti-Islam lah dan segala macam, dan diolok-olok itu banyak sekali teman-teman. Dan sampai sekarang loh, sampai beliau tidak lagi menjadi seorang presiden. Biasanya kan orang kalau tidak lagi menjadi presiden ya udah ditinggalin gitu, nggak dibahas lagi kayak SBY, Megawati, kecuali ada statement-statement dia yang memang agak nyentil-nyentil pemerintah baru tuh rame lagi. Tapi Pak Jokowi sampai detik ini loh masih saja, bahkan alamat rumahnya tembok ratapan itu diubah teman-teman, diubah jadi tembok ratapan. Ini kan bukti bahwa memang Pak Jokowi magnetnya sangat-sangat luar biasa. Beliau masih menjadi pusat perhatian dari masyarakat, walaupun sekarang beliau masih sudah stay di Solo gitu, nggak lagi menjabat sebagai orang penting di bangsa ini. Apalagi kemarin ketika dia isunya ingin dijadikan sebagai Watimpres, Pak Jokowi malah menjawab, ya saya di Solo aja gitu, nggak perlu lagi masuk ke pemerintahan. Ini sangat luar biasa teman-teman, karena kalau Pak Jokowi masuk ke pemerintahan, saya pikir apalagi menjadi Watimpres ya, saya pikir isu mengenai Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi masih mengendalikan Pak Prabowo itu akan sangat besar ininya, isunya. Apalagi kemarin aja waktu Pak Jokowi nggak menjabat, itu isu mengenai Pak Prabowo dikendalikan Pak Jokowi itu sangat besar. Apalagi ketika beliau menjadi Watimpres, waduh udah selesai teman-teman. Kasihan Pak Prabowo-nya. Makanya ini juga yang mungkin dipikir oleh Pak Jokowi. Dan saya pikir Pak Jokowi adalah politisi yang sangat sabar, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan sakit hati. Ya, saya pikir semua politisi perlu belajar dari Pak Jokowi, teman-teman. Dan tadi Tifa mengakui dirinya, aduh gimana ya? Gimana teman-teman menurut kalian? Coba kalian komen di bawah ya mengenai statement Tifa tadi. Dan juga Kosinudin. Aduh, sepertinya saya pikir Kosinudin ini hanya memanfaatkan Roy Suryo CS untuk melenting, untuk menjadi pengacara terkenal, teman-teman. Dan itu terbukti works, bekerja gitu. Terbukti itu bisa tercapai. Dari tahun 2024, sepanjang 2024, itu kok nama Kosinudin dibicarakan terus, diundang terus ke TV. Tapi sekarang sudah mulai tenggelam karena adanya Refli Harun. Kasihan banget. Dan Refli Harun belum lama menjadi pengacara ya, langsung dilaporkan ke polisi ya kan, kata Bung Parbian tadi. Waduh, kasihan sekali orang ini. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.